Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa terpuruk? Merasa seolah beban hidup ini terlalu berat untuk dipikul? Atau mungkin kita merasa nyaman di zona saat ini, tanpa dorongan untuk maju? Maka jika jawabannya ya, maka kita berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan berbicara tentang dua kata yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu bangkit dan melangkah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya kita berjalan secara mulus, ada kalanya kita tersandung, bahkan terjatuh. Rasanya begitu sakit, rasanya begitu sesak, dan terkadang membuat kita ingin menyerah. Namun, disinilah letak ujian yang sesungguhnya. Apakah kita akan membiarkan diri kita tergeletak dalam keterpurukan, ataukah kita memilih untuk bangkit? Bangkit bukan hanya tentang berdiri tegak setelah jatuh, tetapi bangkit adalah sebuah proses, sebuah keputusan dari hati. Ini tentang kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bangkit adalah tentang membuang rasa takut, melepaskan belenggu keraguan, dan menyadari bahwa setiap kegagalan hanyalah batu pijakan menuju keberhasilan. Ingat bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Setelah gelapnya malam selalu ada fajar yang menyingsing. Ini adalah hukum alam, dan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Betapa banyak dari kita yang pernah menyaksikan seorang anak kecil belajar berjalan. Mereka jatuh, kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, tanpa rasa malu, tanpa rasa putus asa. Mereka terus mencoba hingga akhirnya bisa berlari. Mengapa kita yang sudah dewasa justru seringkali lupa akan semangat itu? Namun, bangkit bukan hanya cukup di situ. Setelah kita berdiri, setelah kita semangat, kita kembali membara. Apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah mencoba untuk melangkah. Melangkah berarti mengambil tindakan nyata. Melangkah adalah wujud dari keberanian kita untuk memulai kembali, untuk mencoba hal-hal yang baru, atau terus melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Maka langkah pertama mungkin terasa berat, mungkin kecil, bahkan mungkin tidak signifikan. Tapi ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Banyak di antara kita yang terjebak dalam penantian, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang sempurna, atau menunggu orang lain untuk bertindak. Padahal waktu yang tepat adalah sekarang, dan kondisi yang sempurna tidak akan pernah ada. Kehidupan ini dinamis, terus bergerak. Jika tidak melangkah, maka kita akan tertinggal. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Saya takut salah, saya takut gagal." Takut itu wajar, tapi takut yang berlebihan justru akan menjadi penghalang terbesar kita. Kegagalan bukanlah akhir,
melainkan sebuah pelajaran, karena setiap langkah, baik itu hasilnya atau tidak, maka akan memberikan kita sebuah pengalaman, maka akan memberikan kita sebuah kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih besar untuk melangkah selanjutnya. Mari kita lihat di sekeliling kita, berapa banyak tokoh besar, penemu hebat, atau pahlawan yang kisahnya dimulai dari kegagalan. Mereka bangkit dari keterpurukan, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah maju. Dan lihatlah hasilnya, mereka telah mengubah dunia. Kini, mari kita renungkan apa yang membuat kita tidak mau bangkit. Apa yang menahan kita untuk tidak melangkah? Apakah itu rasa takut? Atau bahkan muncul rasa malas? Atau mungkin rasa nyaman yang melelahkan? Maka yakinlah bahwa di dalam diri ada potensi yang luar biasa yang menunggu untuk digali. Ada kekuatan yang tersembunyi yang menunggu untuk diaktifkan. Mari kita sama-sama mulai hari ini kita bertekad untuk tidak lagi lama-lama dalam keterpurukan. Mari kita bangkit dari setiap kegagalan, setiap kekecewaan, dan setiap zona nyaman yang membuat kita tidak melangkah maju. Kemudian kita yakin secara penuh dengan niat yang tulus dan dengan tawakal kepada Tuhan, mari kita melangkah langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih bermartabat, kehidupan yang lebih bermakna, dan lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung renungan ini, mari kita kembali bertanya pada diri kita, apakah sebenarnya yang masih membuat kita enggak bangkit? Apakah masih menahan diri untuk tidak melangkah? Apakah itu bayangan kegagalan masa lalu yang menghantui? Atau mungkin rasa malas yang membelenggu dalam diri kita? Atau justru rasa nyaman yang begitu menenangkan sehingga kita lupa akan potensi diri kita? Oleh karenanya, yakinlah saudara-saudaraku sekalian bahwa di dalam diri kita Allah menitipkan potensi yang begitu luar biasa, mutiara yang tersembunyi yang menunggu untuk digali, kekuatan dahsyat yang menunggu untuk diaktifkan. Maka jangan biarkan potensi itu terkubur sia-sia di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama mulai detik ini dengan tekad yang bulat dan hati yang bersih, kita berjanji pada diri kita untuk tidak lagi berlama-lama dalam keterpurukan. Mari kita bangkit dari setiap kegagalan, dari setiap kekecewaan, dari zona nyaman yang membuat kita stagnan dan terlena. Kemudian daripada itu, kita meyakini dengan penuh keyakinan kepada Allah, dengan niat yang tulus untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, dan dengan tawakal yang kokoh, mari kita melangkah ke depan, melangkah lebih baik dan lebih konsisten dari kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka.
Ayat ini adalah suntikan motivasi yang besar, suntikan moral yang besar, bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keputusan kita untuk bangkit dan melangkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan untuk bangkit dari setiap kejatuhan dan keberanian untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, menuju masa depan yang lebih ceria, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah kata-kata motivasi hari ini. Semoga para teman-teman dimanapun Anda berada mendapatkan sebuah perubahan untuk melangkah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pesan moral dari bangkit dan melangkah. Yang pertama, kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Kita pasti akan mengalami kegagalan, kekecewaan, dan keterpurukan. Namun, kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan isyarat untuk memulai kembali dengan pelajaran yang baru. Setiap jatuh adalah kesempatan untuk belajar, berbenah, dan menemukan kekuatan yang belum kita sadari. Yang kedua, kekuatan adalah perubahan dalam diri kita. Kita seringkali berharap keadaan atau orang lain akan mengubah nasib kita. Padahal perubahan sejati berawal dari keputusan dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, keberanian untuk melangkah adalah kunci. Bangkit tanpa melangkah ibarat memiliki sayap tetapi tidak bisa untuk terbang. Melangkah adalah wujud nyata dari keberanian dan sebuah keyakinan. Yang keempat, konsisten melangkah sempurna. Jangan menunggu kondisi sempurna atau kemampuan yang lengkap baru ingin memulai. Tapi bagaimana fokus pada langkah-langkah kecil. Selama itu konsisten kita lakukan. Sedikit demi sedikit. Tapi setiap hari ketika kita akan akumulasi, maka perubahan itu akan menjadi luar biasa dalam jangka yang panjang. Proses itu lebih penting daripada hasil yang instan. Yang kelima, optimis dan keyakinan ilahi adalah sumber energi. Karena dalam setiap ujian, tanamkanlah prasangka yang baik kepada Tuhan dan yakinlah pada kekuatan diri. Optimis dan tawakal adalah bahan bakar yang tak pernah habis untuk terus bangkit dan melangkah. Bahkan di tengah badai sekalipun menghantam diri kita. Yang kelima, lingkungan positif. Lingkungan positif akan membentuk jiwa kita. Dengan siapa kita berinteraksi, maka itu sangat mempengaruhi mentalitas kita. Oleh karena itu, carilah dukungan dari orang-orang yang positif dan yang bisa memberikan sebuah harapan, yang bisa membangun, serta ciptakanlah lingkungan yang bisa memberikan dukungan dan pertumbuhan terhadap diri Anda. Dan satu hal, jauhilah hal-hal yang menarik Anda jatuh ke bawah, yang bisa membuat Anda tidak mampu bangkit kembali. Tetap semangat, salam motivasi bagi kita semua.